Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai kajian, maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan. Allah senantiasa memberikan perlindungan untuk kita semuanya dari berbagai macam mara bahaya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, berkah harta kita, berkah ilmu kita, berkah usia kita, berkah lingkungan kita, dan tidak kalah penting semoga kita ketika nanti meninggal dunia semua dari kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, barangkali ada yang masuk masjid tapi belum meniatkan untuk i'tikaf, maka saya himbau untuk semuanya meniatkan i'tikaf supaya mendapatkan pahala i'tikaf sembari mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini tadi disampaikan bahwa kajiannya tanya jawab permasalahan kurban. Itu saya disclaimer dulu. Tanya jawab itu maksudnya saya bertanya, hadirin yang menjawab. Kalau jamaah bertanya, ustadz menjawab, itu udah biasa. Makanya kita biasakan saya bertanya, jamaah menjawab. Apa yang ditanya jawabkan permasalahan kurban. Maknanya kalau memang gak ada masalah, ya sudah, gak usah ada tanya jawab. Kalaupun ada masalah, gak usah dipermasalahkan, biar gak ada tanya jawab juga. Ya, kita akan coba mendiskusikan terkait dengan permasalahan kurban. Tanya jawab ini sifatnya mengalir saja. Siapa yang bertanya boleh, siapapun bertanya, siapapun menjawab juga boleh. Jadi nanti jamaah bertanya, jamaah menjawab, bagus itu. Itu yang saya harapkan. Jadi saya di sini nanti coba melihat saja begitu dan mendengarkan. Baik, saya coba pancing dulu tanya jawabnya, dan mungkin sebagiannya sudah pernah kita bahas. Barangkali masih ada yang ingat terkait dengan kesiapan kita untuk berkurban. Kenapa kita ini berkurban? Motivasinya apa? Apa motivasinya supaya dikenal baik oleh orang-orang, atau motivasinya apa sih sebenarnya kita berkurban gitu ya? Yang kedua, terkait dengan larangan ketika berkurban. Orang berkurban ini agak unik. Ada orang mau berkurban, dia beli patungan sapi atau beli kambing, tapi ternyata si pekorban ini mempunyai larangan, pantangan yang tidak boleh dia lakukan ketika menjadi pekorban. Nah, ini agak unik. Harusnya, idealnya, logisnya, larangan pantangan itu bagi orang-orang yang tidak berkurban. Tapi ini justru orang yang berkurban justru mempunyai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dia lakukan. Nah, apa saja? Lalu yang ketiga, kriteria hewan kurban yang boleh dijadikan sebagai sembelihan kurban. Yang keempat, patungan dan subsidi silang pengadaan hewan kurban. Yang kelima,
mudhahi yang dilarang menerima daging kurban. Jadi ternyata nggak semua orang yang berkurban atau istilahnya mudhahi, tapi kalau di sini istilahnya muqarrib. Mudhahi atau kita sebut di sini muqarrib atau pengkurban, bahasa yang lebih familiar. Pengkurban itu ada kalanya mereka justru diharamkan menerima daging kurban. Nah, pengkurban yang seperti apa yang dilarang untuk menerima daging kurban? Yang keenam, terkait dengan distribusi daging kurban kepada non muslim, apakah diperbolehkan ataukah dilarang? Yang ketujuh, ini pernah kita bahas, kurban hari ini tapi sholat idnya besok, gimana? Yang kedelapan, orang berkurban tapi dari utang, pengen berkurban tapi gak punya duit, artinya dia ngutangnya untuk kurban. Yang kesembilan, memasak sebagian daging kurban. Yang kesepuluh, kurban untuk mayit. Ini Pak biasanya ada aja anak ingin berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka ketika momentum kurban, anak ini menyembelih satu hewan kurban, dua hewan kurban di atas namakan almarhum orang tuanya. Nah, yang seperti ini diperbolehkan atau tidak? Yang selanjutnya, ada kriteria hewan-hewan yang tidak layak kurban. Oh, tadi sudah ya. Yang selanjutnya ini, yang kemungkinan nanti akan terjadi di tahun ini, bahwa Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Ketika hari raya Id dilaksanakan pada hari Jumat, apakah sholat Jumatnya tetap masih ada atau tidak? Nah, ini nanti akan ramai biasanya. Kalau sekarang belum terlalu ramai. Kita hari Jumat tanggalnya berapa ya? 6. Bukan tanggal 10 Dzulhijjah ya. Ya. Kemungkinan nanti hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah atau 6 Juni kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Nah, masalahnya adalah ketika ada dua hari raya, Jumat itu hari raya, Id itu hari raya. Dua hari raya bertemu dalam satu hari. Apakah dua-duanya dilaksanakan atau dua-duanya tidak dilaksanakan, atau salah satunya saja yang dilaksanakan? Yang ke-13, kurban di luar wilayah tapi beda waktu lebaran. Misal kita di sini jam 4:30, berarti di Papua itu sudah jam 7:30 ya. Di Papua sudah 7:30. Nah, ketika kita tinggalnya di wilayah barat tapi kurbannya di wilayah timur, yang mereka lebih duluan waktunya, lalu kita mereka sekarang ini sudah sholat, bahkan sedang menyembelih. Nah, hewan yang kita sembelihkan, kita titipkan kepada panitia yang ada di Papua, mereka itu kapan menyembelihnya? Apakah setelah sholat langsung atau menunggu kita selesai melaksanakan sholat? Gitu ya, bisa dipahami ya kasusnya. Enggak mati-mati. Jadi ketika waktu pengkorban dengan waktu panitia penyerah hewan kurban yang dititipkan ke panitia beda waktu, itu nanti yang dipakai waktu yang mana? Ini konteksnya masih beda jam. Kalau beda hari, kita nitip ke wilayah, di suatu wilayah yang kita sholat idnya masih besok, tapi panitia yang kita titipi tadi itu ternyata hari ini sudah sholat misalkan. Nah, yang seperti itu gimana? Terakhir, terkait dengan patungan sapi atau patungan unta, tapi peserta patungan ini beda-beda motifnya. Yang satu gini, sapi unta kan untuk 7 orang maksimalnya. Satu orang niat untuk kurban, orang kedua niatnya akikoh, orang ketiga niatnya untuk jualan. Nah, dia kebetulan pedagang sate, daripada dia nyembelih sendiri,
mumpung ini ada panitia kurban, nitip sembelihkan, nanti sepertujuhnya dibagikan kepada dia untuk dijual. Nah, dia ngiri tenaga. Misal orang yang keempat misalkan untuk apa lagi? Biasanya nyembelih sapi itu untuk apa? Jualan, kurban, akikah, melaksanakan nazar misalkan. Dia pernah bernazar kalau nanti saya gini maka saya akan berkurban dengan 1/7 ekor sapi pas kurban. Nah, ternyata nazarnya terlaksana, lalu dia meniatkan seperti itu. Yang jadi pertanyaan, satu sapi tapi niat per orangnya beda-beda, itu diperbolehkan atau tidak? Atau harus satu sapi untuk niat yang sama? Sapi A untuk orang-orang yang berkorban, sapi B untuk orang-orang yang akikohan, sapi C untuk orang-orang yang pada jualan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang ini menjadi masalah juga dan sudah dibahas oleh para ulama. Baik, ini diantara pembahasan yang bisa kita diskusikan, atau mungkin nanti ada tema lain yang belum disinggung bisa untuk kita diskusikan juga. Kira-kira dari sekian tadi pembahasan atau permasalahan yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang mau disinggung dulu atau mengalir aja atau urut? Ini aja, saya mulai dari nomor 12 kalau nggak ada yang ini. 12 itu jika hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat, apakah kaum muslimin masih melaksanakan sholat Jumat atau tidak perlu secara hukum? Meskipun secara tradisi di kita, kalaupun Idul Adha, Idul Fitrinya di hari Jumat, waktunya Jumatan, ya tetap Jumatan. Bahkan kita kadang-kadang malah nggak tahu, loh ternyata boleh ya, ada ya orang sholat Id tapi dia nggak sholat Jumat. Anda jawabannya. Namun kita bahas hukumnya dulu, bahwa ini menjadi salah satu pembahasan di kalangan ulama sejak zaman dahulu, dan biasanya akan ramai nanti kalau sudah mendekati Dzulhijjah. Biasanya ramainya di sosial media. Nah, maka kemudian para ulama menjawab bahwa memang kasus 2 hari raya dalam 1 hari ini bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan, karena memang itu semua ulama sudah membahas dari dulu. Dan jawabannya tidak sama. Ada sebagian ulama dari kalangan Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa idza wafaqal 'idu yaumal jumu'ati, ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, fala yubahu liman syahidal 'id at-takhallufu 'anil jum'ah, maka tidak diperbolehkan orang yang sudah sholat Id dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Maknanya sholat Id tetap dilaksanakan, sholat Jumat tetap dilaksanakan, karena 2 sholat itu memang berbeda. Maksudnya hukumnya sudah beda. Yang satu sunnah muakkadah, bahkan ada sebagian ulama lainnya mengatakan sholat Id itu hukumnya wajib. Tapi di kita memahami bahwa sholat Id hukumnya sunnah. Sholat Id sunnah, sholat Jumat itu wajib bagi orang-orang yang memenuhi kriteria. Maka karena ini 2 sholat yang berbeda, tetap dilaksanakan pada waktunya. Waktunya pun berbeda, yang satu pagi hari, yang satu siang hari. Meskipun sholat Id boleh dikerjakan siang hari, agak siangan, jam 9, jam 10, itu boleh-boleh saja. Cuma memang secara tradisi kita nggak pernah melihat sholat Id dikerjakannya siang, ya memang biasanya pagi. Maka dalam mazhab Hanafi dan Maliki, sholat Jumat tetap dilaksanakan meskipun sudah melaksanakan sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Karena dalam yang jadi problem itu ada 2 Id mingguan dan Id tahunan. Maka ya tetap dalam mazhab Hanafi dan Maliki dua-duanya dilaksanakan. Namun ada keunikan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di mazhab Asy-Syafi'i, orang kalau sudah sholat Id, maka ada beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak sholat Jumat,
yaitu mereka yang tergolong ahlul badiyah. Ahlul badiyah itu orang-orang Badui Arab yang tinggalnya di pelosok, orang kampungnya gitu. Orang kampung diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat selama dia paginya sudah melaksanakan sholat Id, dan setelah sholat Id dia pulang. Kalau kasusnya orang kampung ini, dia sholat Id lalu bertahan di masjid atau di musola sampai masuk waktu sholat Jumat, maka dia tetap wajib sholat Jumat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia setelah sholat Id pulang ke kampungnya, jaraknya jauh. Jangan dibayangkan kampung itu kayak kita. Kampung cuma di situ deket-deketan, enggak. Kalau di Arab dulu disebut orang kampung atau orang Badui, itu dia rumahnya sangat jauh lokasi dari perkotaan, jauh dari peradaban, jauh dari kemajuan dan seterusnya. Mereka nggak punya masjid. Kalau mereka sholat jamaah, ya mau nggak mau harus ke kota. Untuk ke kota itu jaraknya tidak pendek, tapi jauh. Makanya diberikan keringanan bagi orang Badui, orang pedalaman, untuk tidak melaksanakan sholat Jumat selama dia sudah sholat Id dan meninggalkan area sholat Jumat sebelum masuk waktu sholat Jumat. Itu. Jadi kalau sholat Jumat jam 12, dia jam 11 meninggalkan lokasi tersebut, dia sudah diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Nah, ini dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali ada satu keunikan, bahwa di dalam mazhab Hambali itu orang kalau sudah sholat Id maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak sholat Jumat. Paginya sholat Id, siangnya sholat zuhur. Tidak sholat Jumat itu maknanya tetap diganti sholat zuhurnya jadi wajib, karena sholat Jumat pengganti dari sholat zuhur. Maka dalam mazhab Hambali, kalau orang sudah sholat Id di pagi harinya, maka nanti siangnya tidak perlu Jumatan. Wa idza waqa'a Idun yauma Jum'atin, ketika terjadi hari raya Id di hari Jumat, fa shallau al-'ida wa dhuhra jaza, lalu mereka salat Id dan siangnya salat zuhur, itu diperbolehkan. Wa saqatal jum'atu 'amman hadarul 'id, dan wa saqatatil jum'atu 'amman hadarul 'id, kewajiban melaksanakan sholat Jumat itu sudah gugur otomatis dengan dia melaksanakan sholat Id di pagi harinya. Lianna sallallahu alaihi wasallam qala man syaa'a an yujammi' falyujammi. Nabi itu pernah berkata, kaum muslimin yang hari ini, yang pagi tadi sudah melaksanakan sholat Id, bagi yang mau mengerjakan sholat Jumat silahkan laksanakan sholat Jumat, tapi yang tidak juga tidak ada masalah. Berarti sabda Nabi ini memberikan pilihan, selama sudah melaksanakan sholat Id, siangnya mau Jumatan dipersilahkan, tidak Jumatan dipersilahkan. Gitu. Nah, ini dalam mazhab Hambali. Kemudian banyak orang Indonesia yang, atau enggak banyak sih, ya ada orang Indonesia yang kemudian mengambil pendapatnya mazhab Hambali, sehingga mereka kalau sudah sholat Id di pagi hari mereka tidak sholat Jumat. Bahkan yang kadang-kadang unik juga, masjidnya itu ngakunya mazhab Syafi'i, tapi giliran Jumatan karena urusan sedang menyembelih hewan kambing dan sapi dan seterusnya, kepotong sholat Jumat itu kok kayaknya memberatkan. Akhirnya sholat Jumatnya ditiadakan dan dilaksanakan sholat zuhur, itu pun mepet waktunya dengan asar, supaya nanti sholat zuhur itu sudah dalam keadaan bersih, mandi, urusan sembelihan sudah selesai, tinggal bagi-bagi. Ada yang seperti itu. Tapi secara hukum diperbolehkan selama memang diniatkan mengikuti mazhab Hambali. Karena memang di mazhab Hambali diperbolehkan tidak sholat Jumat ketika sudah melaksanakan sholat Id. Nah, dalam mazhab Hambali ini yang tidak gugur hanyalah imam. Tadi kaidahnya sholat Jumat gugur bagi yang sudah mengerjakan sholat Id. Ini berlaku untuk kaum muslimin selain imam masjidnya. Nah, imam masjid tetap sholat Jumatnya wajib.
Dalam hal ini berarti Ustadz Sirun itu tetap wajib Jumatan. Gitu ya. Salat Jumatnya tetap wajib bagi imam. Nah, tapi masalahnya ketika masuk waktu Jumat yang datang cuma Ustadz Sirun. Imamnya Ustadz Sirun, khatibnya Ustadz Sirun, makmumnya Ustadz Sirun sendiri juga. Nah, yang seperti ini kalau nggak ada makmum yang datang, berarti Ustadz Sirun sholatnya tetap zuhur. Karena nggak boleh Jumatan cuma satu orang. Dia imam, dia khatib, dia makmum juga, dia yang azan, dia yang iqomah. Nah, ini nggak mungkin. Salat Jumat nggak mungkin itu terjadi. Maka Ustadz Sirun tetap diwajibkan datang ke masjid. Kalau ada jamaah yang lain bisa dilaksanakan salat Jumat dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada, Ustadz Sirun hanya wajib datang lalu melaksanakan salat zuhur di masjid. Ini dalam mazhab Hambali. Tapi karena kita bukan mazhab Hambali, ya kita ngikutnya mazhab Syafi'i. Orang yang boleh tidak Jumatan adalah orang-orang yang tergolong ahlul badiyah. Ahlul badiyah adalah orang kampung, orang pelosok pedalaman yang jauh dari peradaban. Itu ya. Nah, jadi nanti tidak perlu diributkan terkait dengan Jumatan setelah sholat Id apakah masih dilaksanakan atau tidak. Ya kalau kita tetap dilaksanakan. Cuma ya nanti dipertimbangkan kalau memang ada penyembelihannya di hari Jumat. Nanti hari apa di sini? Jumat. Oh, Sabtu. Memang Sabtu ya. Sabtu. Nah, ini agak dilema karena kemarin ada pertanyaan. Kaidahnya dalam penyembelihan kurban semakin awal semakin bagus. Artinya, hewan kurban disembelih tanggal 10 itu jauh lebih baik daripada disembelih di tanggal 11. Penyembelihan dilaksanakan tanggal 11 itu lebih baik daripada tanggal 12. Sembelihan dilaksanakan tanggal 12 lebih baik daripada tanggal 13. Maknanya makin awal penyembelihannya makin bagus, makin mundur ya agak tingkatannya itu nggak sebagus di awal gitu. Nah, ada dilema seperti itu. Tapi dilema yang lainnya, kalau kita mengejar korbannya itu di awal waktu hari tanggal 10 Dzulhijjahnya, pas hari Jumat pula kepotong dengan Jumatan. Nah, nanti malah khawatirnya dagingnya kemana-mana. Ya tinggal dipilih saja mana yang maslahat. Kalau memang maslahat hari Sabtu karena banyak orang juga yang bisa bantu-bantu, terus keamanan daging itu lebih aman, maksimal pelaksanaannya ya di hari Sabtu nggak apa-apa. Toh korbannya masih sah disembelih di hari Sabtu meskipun secara waktu tidak lebih baik ketika dilaksanakan pada hari Jumatnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, misal penyembelihan kurban dilaksanakan hari Jumat tetapi ternyata waktunya sampai malam, boleh atau tidak menyembelih hewan di malam hari? Kan paling cepat nanti nyembelih itu setelah sholat Id. Kita punya tradisi setelah sholat Id dengerin khutbah, makan-makan dulu, terus kumpul lagi ke masjid jam 9. Itu pun belum semuanya. Belum semuanya. Jadi artinya kumpul itu belum langsung dieksekusi. Eksekusinya setengah 10, jam 10 eksekusi, baru dapat 2 sapi 3 sapi, udah mau masuk waktu Jumatan. Akhirnya potong Jumatan dulu, yang lainnya sapi dan kambingnya ya masih niat-niat, masih menanti untuk disembelih dan seterusnya. Nah, ini tentunya agak memberatkan. Akhirnya karena saking banyaknya korban itu, penyembelihannya tetap di malam hari. Nah, para ulama ternyata tidak sepakat hukum menyembelih di malam hari. Kalau memang mau berkurban, sebisa mungkin jangan dilaksanakan di malam hari karena khawatir, ini kasusnya dulu, karena khawatir nanti salah dalam penyembelihan atau sembelihannya malah menjadi bangkai karena tidak kelihatan apakah sudah terputus semuanya atau tidak. Jadi konteksnya dulu sangat masuk akal. Cuma kalau konteks sekarang, ketika larangan menyembelih di malam hari karena khawatir nanti sembelihannya menjadi bangkai, itu kayaknya di sekarang ini nggak berlaku karena kita lampu banyak. Kalaupun lampu mati, HP banyak untuk jadi senternya misalkan gitu. Artinya potensi menjadi bangkai itu
kalau yang menyembelih tukang jagalnya sudah profesional kayaknya enggak. Makanya ada sebagian ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan menyembelih di malam hari. Namun utama tetap bukan di malam hari. Dalam mazhab yang lainnya menyembelih di malam hari itu dihindari karena khawatir nanti menjadi bangkai gara-gara tidak tepat dalam penyembelihannya, tidak semuanya putus, yang harusnya putus tidak putus begitu. Nah, ini hukum terkait penyembelihan di malam hari. Tapi kaidah utamanya tadi hari pertama lebih baik daripada hari kedua. Meskipun hitungannya sih kalau malam sudah masuk hari kedua ya. Jumat kan dikatakan hari pertama itu berlaku hanya sampai maghrib. Maghrib sampai maghrib besoknya itu hari kedua. Nah, itu sudah masuk hari kedua juga sebenarnya. Tapi maka sama-sama hari kedua ya mendingan dilaksanakan di pagi harinya. Baik, ini terkait dengan ketika hari raya jatuh pada hari Jumat. Ada lagi yang mau didiskusikan? Atau nomor 10, korban untuk mayit. Baik. Nih. Kurban untuk mayit ini banyak, biasanya motifnya adalah birrul walidaini, anak ingin berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Secara hukum, ulama sepakat ketika ada anak berkorban untuk almarhum orang tuanya atau almarhum anaknya atau almarhum istrinya, suaminya, almarhum kakaknya, adiknya dan seterusnya untuk almarhum. Selama almarhum itu pernah berwasiat, maka kurban untuk almarhum yang berwasiat tadi sah dilaksanakan. Semua ulama sepakat. Yang jadi problem ketika ada orang berkurban untuk almarhum, tapi almarhum ini nggak pernah berwasiat, nggak pernah ngasih izin, nggak pernah ngomong apa-apa. Ini yang biasanya terjadi. Ketika anak berkorban untuk orang tuanya, tapi orang tuanya tidak pernah wasiat apa-apa. Para ulama tidak sepakat, dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperkenankan, korbannya tidak sah. Anak berkorban untuk orang tua yang tidak pernah wasiat kepada anaknya, maka korban atas nama almarhum orang tua tidak sah. Tapi kalau anaknya sedekah dengan 1 ekor kambing di atas namakan orang tuanya, justru malah sah. Berarti maknanya ketika kejadian nanti ada orang berkorban untuk almarhum, almarhumnya ini tidak pernah wasiat, tapi disembelihnya lewat panitia kurban, maka itu daging statusnya bukan daging kurban, tapi statusnya daging sedekah. Kalau itu daging sedekah, maka boleh pembagiannya untuk sebagiannya upah panitia, boleh. Kan kita itu punya tradisi di masyarakat kita itu, yang jadi panitia dapat jatah double, yang bukan panitia jatahnya 1 kupon saja. Nah, dapat 2 double untuk panitia, yang tidak panitia cuma dapat 1. Hukumnya apa? Tidak boleh panitia mendapatkan jatah upah kepanitiaan berupa hasil kurban. Itu hukum dasarnya tidak diperbolehkan. Panitia tidak diperbolehkan mendapatkan upah kepanitiaan berupa hasil kurban. Hasil kurban itu bisa daging kurban, bisa kepala kurban, bisa kulit kurban, bisa kaki kurban. Apapun hasil dari kurban itu tidak boleh diberikan kepada panitia sebagai upah. Tetapi panitia boleh menerima daging, panitia boleh menerima kepala, boleh menerima kulit, boleh menerima kaki, bukan atas nama upah kepanitiaan. Dia warga saja, itu atas nama warga, meskipun dia juga panitia boleh menerima. Tapi kalau ada tambahan kupon diberikan kepada panitia atas nama upah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kesimpulannya, panitia boleh menerima upah atas kepanitiaan atau tidak? Saya ulang, panitia boleh menerima upah atas kepanitiaan dia atau tidak? Jawabannya boleh. Panitia boleh menerima daging kurban atau tidak? Boleh.
panitia boleh menerima kepala kurban atau tidak? Boleh. Panitia boleh menerima upah dalam bentuk daging atau tidak? Nah, tidak. Harus dipahami nih. Yang dilarang adalah panitia tidak boleh menerima upah atas kepanitiaannya berupa daging, kepala, kulit, kaki, dan hasil kurban yang lainnya. Tetapi panitia tidak dilarang menerima upah selama bukan dari hasil kurban. Maknanya panitia boleh menerima upah atas kepanitiaannya berupa uang, berupa parsel, berupa bingkisan, berupa kaos, dan seterusnya, boleh-boleh saja selama bukan dari hasil kurban. Dari mana larangan ini? Larangannya berasal dikiaskan dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ali itu pernah diminta Nabi untuk mengurusi onta-onta Nabi. Lalu Ali diperintahkan oleh Nabi, Ali, ini nanti tolong cari jagalnya, terus nanti kalau sudah disembelih bagi-bagikan dagingnya, kulitnya, aksesoris unta ini kepada orang-orang miskin. Perintahnya Nabi dibagikan kepada orang miskin, dan tukang jagalnya jangan diberikan upah dari hasil kurban. Ketemunya di mana antara tukang jagal dengan panitia? Tukang jagal itu adalah wakil dari panitia, wakil dari pekurban. Harusnya yang menyembelih kurban itu utamanya adalah si pekurban sendiri. Tapi karena pekurban ini nggak mampu menyembelih, entah karena nggak berani, entah karena nggak bisa, atau faktor yang lainnya, maka dia minta tolong orang lain untuk menyembelihkan hewan kurbannya. Artinya tukang jagal statusnya adalah wakil dari pekurban. Panitia itu statusnya juga wakil dari pekurban. Bahkan kadang-kadang jagalnya itu adalah dari panitia yang sudah terbentuk, bukan mengundang dari orang luar begitu. Intinya sama-sama wakil. Maka kemudian disimpulkan dia yang berstatus wakil tidak boleh menerima upah dari pekurban berupa hasil kurban. Tapi kalau berupa non hasil kurban maka diperbolehkan. Nah, panitia mendapatkan parsel boleh-boleh saja. Dia nggak jadi panitia nggak dapat parsel, yaitu sah-sah saja. Tapi hukum dasarnya orang yang tergabung dalam kepanitiaan itu adalah akad sosial. Harusnya mindsetnya adalah saya gabung ke panitia berarti saya siap untuk membantu orang lain tanpa harus dibayar, tanpa harus diberikan apa-apa. Karena prinsipnya adalah sosial, bukan nggak seperti jual beli. Saya jadi panitia, saya melakukan apa, saya dapat apa, enggak gitu. Bukan timbal balik tapi sosial ya panitia itu. Maka dasarnya yang jadi panitia harusnya sudah siap untuk capek membantu orang lain, enggak dibayar. Tapi kalaupun dibayar, hukumnya boleh-boleh saja selama pembayarannya bukan dalam bentuk hasil korban, gitu ya. Nah, kembali kepada korban untuk mayit yang tidak wasiat, dalam mazhab kita Syafi'i itu tidak sah orang berkorban jika tidak ada wasiat almarhumnya. Nah, maka kemudian korban itu hewan itu tidak berstatus sebagai hewan kurban tapi berstatus sebagai hewan sedekah. Karena hewan sedekah maka boleh dialokasikan untuk membayarkan panitia, diberikan kepada tukang jagal, diberikan untuk makan-makan bersama, itu sah-sah saja karena tidak dihukumi hewan kurban meskipun penyembelihannya di hari-hari kurban. Kalaupun motifnya ingin birrul walidaini, untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, berbakti kepada orang tua, caranya tidak harus lewat kurban. Anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu tidak harus lewat kurban, sedekah tadi bisa. Justru malah yang lebih utama, anak kalau mau berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan punya keluasan harta, maka anak ini berwakaf, wakafnya di atas namakan orang tua. Jadi orang tua mendapatkan pahala sedekah jariyah. Wakaf itu kan sedekah jariyah, ngalir terus selama yang diwakafkan masih ada. Maka kalau kita mau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia lewat harta kita, ya lebih baik dengan berwakaf di atas namakan untuk orang tua. Jangan lewat kurban, karena kalau lewat kurban di dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperkenankan.
Kita baca penjelasan Imam An-Nawawi, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi. Tidak boleh orang berkorban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizin orang tersebut. Contoh, Pak Daman mau membeli punya 2 kambing, satu untuk Pak Daman, satu diatasnamakan saya. Nah, pertanyaannya, Pak Daman ketika menyembelih kambing kedua yang diatasnamakan saya, sah atau tidak? Tidak sah selama Pak Daman belum meminta izin kepada saya untuk diatasnamakan di hewan yang dia beli. Itu nggak sah karena belum ada izin. Tapi kalau sudah ada izin dari saya, bolehlah nama saya dimasukkan untuk penyembelihan korban Pak Daman, maka sah-sah saja. Nah, maka melalui majelis ini saya mengizinkan kepada semua jamaah, nanti yang mau korban diatasnamakan saya terima, saya izinkan. Gitu ya, sudah sah. Saya nggak melarang. Gitu ya. Nah, ini tidak boleh berkorban untuk orang lain yang masih hidup tanpa ada izin. Yang kedua, wala an mayyitin illam yusi biha. Tidak boleh juga berkorban untuk mayit tapi mayitnya tidak pernah wasiat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kasus selanjutnya, kalau misalkan orang tua kita pernah wasiat, anaknya berkorban untuk almarhum orang tuanya, boleh atau tidak? Boleh. Tapi status hewannya itu, korbannya wajib atau sunnah? Dilaksanakannya wajib atau sunnah? Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Konsekuensinya apa? Kalau itu korbannya wajib, berarti anak itu tidak boleh mengambil hasil korbannya. Karena korban wajib hanya boleh diterima oleh fakir dan miskin, fakir miskin. Hanya yang boleh menerima hanyalah fakir dan miskin saja. Selain fakir miskin tidak boleh menerima daging korban yang wajib. Entah wajibnya karena nazar atau karena wasiat yang dinazarkan, nazar yang diwasiatkan, nazar yang diwasiatkan, atau karena ta'yin. Nah, ta'yin itu apa? Masih ingat Pak? Ta'yin. Hewan kurban itu statusnya menjadi wajib kalau dita'yin. Ta'yin itu maknanya ditentukan. Maksudnya gimana? Saya masih ingat dulu saya mencontohkannya. Saya kalau punya 4 kambing, satu saya namain Tinky Winky, 2 Dipsy, 3 Lala, 4 Po. Kambing saya ada 4. Lalu saya ngomong, kambing saya yang namanya Tinky Winky nanti Idul Adha mau saya jadikan sebagai hewan kurban. Itu saya namanya mentakyin hewan yang mau disembelih sebagai kurban. Nah, takyin itu hukumnya disamakan dengan nadar. Maka hewan yang sudah saya tentukan, saya tunjuk, itu menjadi hewan kurban wajib. Saya sebagai pekorban tidak boleh menerima dagingnya. Orang-orang kaya tidak boleh menerima daging dari kurban ini. Yang boleh menerima hanyalah fakir dan miskin saja. Nah, problemnya kalau kita beli kambing, itu kita tentuin atau tidak? Nah, itu jangan sampai masuk ta'yin. Makanya kalau lewat panitia kita nggak mentakyin, karena kita cuma ngomong saya mau kurban. Tapi kalau kita beli sendiri, hati-hati. Misalkan di sini yang beli sendiri itu kan kambing. Jangan sampai nanti ketika beli kambing kita pengen dapat daging kambingnya, tapi malah kita mentakyin. Nah, itu malah kita nggak boleh menerima. Maka caranya kalau mau beli kambing. Tapi nggak usah diikrarkan kambing ini nanti Idul Adha mau saya kurbankan. Nggak usah diikrarkan, cukup dalam hati ini nanti mau saya kurbankan. Selama tidak diikrarkan, bahkan ada sebagian syarat itu, sebagian ulama mengatakan ta'yin itu harus ada penyebutan lillahi alayya an udhahi bihadhihi syah, gitu kalau dalam kitabnya. Saya berjanji kepada Allah nanti kalau saya dipanjangkan umurnya sampai Idul Adha, maka saya akan menyembelih kurban dengan kambing yang ditunjuk itu, Tinky Winky itu. Nah, yang seperti itu jatuhlah ta'yin, dihukumi nadar, statusnya menjadi kurban wajib. Yang boleh menerima hanyalah fakir atau miskin saja. Maka ini perlu diperhatikan, nanti kalau kita beli kambing gak usah diikrarkan.
Kalaupun diikrarkan nggak lengkap lah. Saya mau korban, jangan sampai diikrarkannya saya nanti mau korban menggunakan kambing ini. Dia sambil nunjuk kambingnya. Lah nunjuk itu artinya ta'yin. Mentakyin itu sama dengan dia bernazar. Seakan-akan dia mengatakan nanti kalau saya umurnya panjang sampai Idul Adha maka saya akan berkurban. Nazarnya gitu. Kalau dia dipanjangkan umurnya sampai Idul Adha, maka dia wajib menunaikan nazarnya tadi itu dari hewan yang telah ditentukan, gitu ya. Itu ta'yin. Nah, jadi berkorban untuk mayit yang tidak berwasiat bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kalau itu sunnah, maka ahli warisnya, anaknya boleh menerima daging korban. Tapi kalau wasiatnya itu wajib, maka ahli waris tidak boleh menerima daging korban, harus dibagikan kepada fakir miskin. Ini pendapat Syafi'i. Tapi dalam pendapat jumhur ulama, Hanafi, sebagian Maliki dan mazhab Hambali, berkorban untuk mayit almarhum meskipun mereka tidak berwasiat hukumnya diperbolehkan. Maka kalau nanti kita tetap ngotot pengen korban untuk almarhum dan almarhum itu tidak pernah wasiat kepada kita, maka niatkan untuk mengikuti Hanafi atau mengikuti Maliki, mengikuti Hambali. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i tidak sah korbannya. Alasannya apa? Jumhur ulama membolehkan korban untuk mayit. Nabi sendiri yang mencontohkan. Disebutkan riwayatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini ahaduhuma an nafsihi wal akhar amman lam yudhahi min ummatihi. Nabi itu suatu saat pernah berkorban dengan 2 ekor kambing. Satu kambing diatasnamakan Nabi sendiri, kambing yang kedua untuk umatnya Nabi yang belum pernah menyembelih kurban. Nah, umatnya Nabi itu ada berapa? Banyak. Pertanyaannya, apakah Nabi minta izin kepada umatnya Nabi? Enggak. Baik umat Nabi yang masih hidup waktu itu atau yang sudah meninggal dunia atau yang belum lahir, itu tidak dimintai izin oleh Nabi. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwa berkorban untuk mayit meskipun tidak pernah wasiat itu diperbolehkan, karena Nabi sendiri pernah mencontohkan. Nabi menyembelih 1 ekor kambing untuk Nabi, 1 ekor kambing lagi untuk umatnya yang tidak berkurban, gitu ya. Ini dalilnya. Tapi dalam mazhab Maliki hukumnya makruh. Ini pertengahan antara mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, makruh. Ya, kesimpulannya selama kita ingin ikut mazhab Syafi'i berarti nggak perlu berkorban atas nama almarhum yang tidak pernah wasiat karena tidak dianggap kurban, tapi pahalanya adalah pahala sedekah. Dan perlu kita ketahui bahwa sedekah terbaik di hari-hari penyembelihan itu berupa kurban. Jadi gini, kaidahnya sedekah terbaik di hari-hari kurban berarti tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Sedekah terbaik itu berupa berkurban. Sapi kambing, patungan sapi atau beli kambing harganya misalkan 3,5. Itu lebih baik daripada bersedekah menggunakan uang nominalnya 10 juta. Lebih baik berkorban dengan kambing yang harganya 3,5 daripada bersedekah dengan uang nominalnya 10 juta, 50 juta, 100 juta. Karena anjuran kita di hari-hari kurban itu sedekahnya berupa menyembelih kurban, bukan dengan uang. Kalau pakai uang ya dikonversi menjadi hewan kurban, itu lebih baik daripada dalam bentuk uang, gitu ya. Karena sedekah terbaik di hari-hari kurban berupa kurban. Lalu kurban apa yang terbaik? Itu ada urutannya lagi. Kurban yang terbaik adalah 1 orang berkurban dengan 1 unta. Nah, kalau di sini sulit, meskipun ada di Indonesia yang korbannya pakai unta. Saya dengar-dengar di Jawa Timur itu ada korbannya pakai unta. Di Magetan kesana itu apa namanya? Temboro. Yang Temboro itu kalau kita tarweh, beritanya mereka 1 kali tarweh itu 30 juz. Habis isya mulai mau sahur itu selesai. Nah, panjaman
salat taraweh 30 juz. Nah mereka kalau taraweh kayak gitu, satu kali taraweh 30 juz, nanti hari berikutnya 30 juz lagi begitu. Pas Idul Adha katanya yang disembelih adalah sebagiannya unta, karena mereka juga ternak unta katanya begitu. Maka ya satu orang menyembelih satu ekor unta itu urutan paling bagus. Kalau nggak bisa unta, satu orang menyembelih satu ekor sapi. Nggak bisa juga, urutan ketiganya apa? Satu orang patungan unta atau patungan sapi? Bukan patungan unta, bukan patungan sapi. Urutan ketiganya satu orang menyembelih satu ekor kambing. Jadi urutannya satu orang satu sapi, satu unta. Nggak bisa satu orang satu sapi atau yang sejenisnya. Sejenisnya itu berarti kerbau. Nggak bisa juga satu orang satu ekor kambing. Nggak bisa juga satu orang patungan unta. Nggak bisa satu orang patungan sapi. Patungannya makin dikit makin bagus. Nah tadi diinfokan ada sapi ke-6 masih 5 slot. Nah itu isi aja satu orang, itu bagus tuh. Tapi ya siapa mau gitu. Karena patungan makin dikit makin bagus. Maksimal patungan sapi atau unta atau kerbau satu sapi maksimal 7 orang. Makin dikit yang patungan makin bagus. Tapi kalaupun harus 7 orang, ya itu sudah sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang nggak sah satu sapi untuk 8 orang, nah itu nggak sah. Seperti halnya di sekolah-sekolah itu anak-anak iuran 20.000 untuk beli kambing, lalu ini di atas disebut kurban. Itu namanya bukan kurban, tapi namanya cuma sedekah saja. Karena kambing hanya untuk satu orang atas namanya. Nah ini yang beli banyak orang di atas namakan sekolahan, itu lebih nggak sah lagi jadi kurban. Yang namanya kurban itu untuk orang. Jadi kalau ada korban untuk sekolahan itu bukan korban. Korban atas nama korban kambing untuk banyak orang itu bukan kurban juga, tapi hanya sedekah, pahalanya sedekah. Ya, kaidahnya bersedekah terbaik di hari-hari berkorban adalah dengan berkorban, bukan dengan uang, bukan dengan yang lainnya. Ini kaidahnya. Baik, ini korban untuk mayit. Itu ya, korban untuk mayit. Ada lagi? Korban kambing minta jatahnya daging sapi, ada nggak kayak gitu? Orang korban kambing tapi minta jatahnya sapi, ada? Atau dibalik, korbannya patungan sapi minta jatahnya kambing, ada kayak gitu? Ada? Oh nggak ada? Ada. Boleh atau tidak? Orangnya mana ini, hadir nggak? Boleh atau tidak? Korbannya kambing tapi minta jatahnya sapi. Ini problem juga. Ketua panitianya ya, gini kaidahnya. Pekorban disunnahkan untuk memakan hasil korban yang dia sembelih, yang dia korbankan. Artinya, kalau saya nyembelih hewan kambing, maka saya disunnahkan, hukumnya sunnah, untuk memakan sedikit dari hasil hewan yang disembelih punya saya tadi itu. Itu hukumnya sunnah. Kalau saya berkorban kambing, tapi saya nggak makan dari daging kambing yang dikorbankan tadi itu, maka saya nggak dapat sunnahnya. Oleh karenanya, kenapa panitia itu mengalokasikan sebagian dagingnya khusus untuk para pekorban, karena memang sunnahnya seperti itu. Tapi parahnya ada sebagian tempat, kalau di sini aman, di sebagian tempat itu karena nggak tahu bahwa pekorban ternyata disunnahkan untuk menerima daging korbannya dia, akhirnya panitia itu setelah disembelih langsung dicampur, dia campur aduk, tapi tetap pekorban dikasih, cuma dikasihnya bukan dari hewan kurbannya, bisa jadi karena sebelum dibagi-bagi sebelum dialokasikan itu semua dagingnya sudah dikumpulkan satu, dicampur. Ini korbannya A, B, C dicampur dalam satu tempat. Nanti pekorban A dapatnya 2 kilo
B 2 kilo dan seterusnya, tapi dagingnya tidak diambil dari hewan kurbannya. Nah, ini menjadi tidak sunnah. Karena sunnahnya pekorban mendapatkan daging kurban dari korbannya dia sendiri. Berapa jumlahnya? Makin dikit makin bagus. Karena dalam penjelasan para ulama, sunnahnya bagi para pekorban mengambil jatah kurbannya itu lukmah au lukmataini. Lukmah itu artinya satu suapan, satu cangkupan gini, atau lukmatain, dua cangkupan. Ya kira-kira bisa makan 2 kali suapan itu sudah sunnah. Makin banyak yang diambil pekorban, maka sunnahnya nggak terlalu top, nggak terlalu baik, meskipun tetap sunnah. Karena pekorban dianjurkan menerima daging kurban, tapi makin dikit makin bagus. Terus sisanya untuk siapa? Utamanya korban itu yang paling utama, pekorban hanya ngambil sedikit, sisanya untuk fakir miskin. Itu urutan paling bagus. Yang kedua, pekorban ngambil 1/3 dari hasil kurbannya, sisanya untuk fakir miskin. Urutan yang ketiga, pekorban ngambil 1/3, orang fakir miskin dikasih 1/3 sisanya untuk orang-orang non fakir miskin gitu. Nah, ini urutan yang ketiga dan ini biasanya yang kita lakukan. Nggak nyampe sih, pekorban nggak nyampe 1/3 juga ya biasanya, nggak nyampe 1/3. Maka yaitu yang bagus. Maksimal untuk pekorban 1/3, minimal untuk fakir miskin 1/3. Maka yang paling utama, ini hanya bicara utama, tetap sah kalaupun tidak sesuai dengan aturan ini. Yang utama, daging kurban itu dialokasikan kebanyakan kepada fakir miskin. Yang untuk pekorban nggak usah banyak-banyak, yang untuk orang kaya juga nggak terlalu banyak. Pokoknya yang paling banyak adalah fakir miskin, itu yang terbaik. Meskipun kalau dibagi 1/3 juga sah-sah saja. Atau bahkan pekorbannya setengah, sisanya untuk fakir miskin dan orang kaya, itu juga boleh-boleh saja, tapi nggak afdol saja, nggak afdol. Baik, kaidahnya pekorban disunahkan untuk memakan sebagian dari hasil kurban, dan yang dimakan itu minimal cukup lukmah atau lukmataini. Karena Allah telah berfirman, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian darinya. Nah, pekorban diperintahkan oleh Allah untuk memakan sebagian hasil kurban, sisanya berikanlah kepada orang yang sengsara dan orang fakir. Nah, ini ayatnya memerintahkan kita kalau kita berkorban, sebagiannya untuk pekorban, sebagiannya lain untuk fakir dan miskin. Orang kaya tidak harus menerima daging kurban. Cuma ada beberapa tempat itu sudah kaya, tapi dia kalau nggak dikasih korban marah-marah, padahal dia nggak berkorban. Nah, aturannya orang kaya tidak harus menerima daging korban. Orang fakir miskin pun tidak harus juga menerima daging korban, tapi sunnahnya orang fakir miskin dikasih porsi yang lebih banyak. Orang kaya boleh menerima daging korban. Logikanya, kalau orang kaya dengan daging itu nggak asing lah. Dalam 1 bulan barangkali minimal sekali lah makan daging begitu. Orang fakir miskin setahun aja momentum untuk makan daging ya ketika Idul Adha saja. Maka dari sini orang kaya harusnya legowo kalau misalkan ternyata nanti tidak mendapatkan daging kurban, ya sudah. Karena memang yang utama daging kurban itu untuk orang-orang yang fakir miskin. Lalu hadis yang lain Nabi bersabda, "Idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatihi." Ketika kalian, salah satu di antara kalian berkurban, maka makanlah dari binatang kurban kalian itu. Gitu ya. Maka ini perintahnya Nabi. Maknanya pekorban dianjurkan untuk memperoleh sebagian hasil kurbannya. Nah, ini kaidahnya, pekorban mendapatkan daging kurban dari korbannya dia sendiri. Yang jadi problem, ketika ada orang korban kambing tapi minta jatah sapi. Nah, itu sapi milik siapa? Sudah pasti bukan milik dia. Wong dia korbannya korban kambing, bukan korban sapi. Diperbolehkan atau tidak? Jawabannya diperbolehkan, tapi bukan sebagai jatah pekorban. Maksudnya, ketika orang yang berkorban kambing tadi itu menerima daging sapi, jumlahnya itu bukan jumlah sebagai pekorban, tapi jumlah yang diterima adalah porsi warga. Artinya gini, panitia menentukan
pekorban dapat 3 kilo, warga dapatnya 1 kilo. Kalau dia korban kambing harusnya dapat 3 kilo kambing misalkan gitu. Tapi karena dia nggak mau menerima daging kambing, dia maunya sapi, silakan panitia boleh memberikan sapi kepada dia, tapi berikan sapi jatah warga, bukan jatah pekurban. Nggak boleh nanti ngambil 3 kilo, bukan nggak boleh, nggak afdol kalau panitia ngambil 3 kilo untuk orang yang berkorban kambing, ngambil 3 kilo sapi untuk pekorban kambing. Nah itu panitia tidak menjalankan yang afdol, yang utama. Karena yang utama ya yang 3 kilo tadi berlaku untuk pekorbannya saja. Itu ya. Jadi boleh, tapi jatahnya jatah warga, bukan jatah sebagai pekorban. Karena sapi tadi itu bukan korban dia. Ya. Jam 6 masalahnya banyak. Kalau kita lanjutkan ini sampai imsak nggak selesai. Barangkali sebelum diakhiri majelisnya ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Ada yang berpendapat Ustaz, dia mau beli kambing bukan untuk kurban, cuma beli kambing untuk sunnah. Soalnya kan beli kambing untuk kurban itu kena kayak seperti tadi, jadi nazar termasuk wajib. Jadi diperlukan beli kambing untuk sunnah kurban, disebut sunnahnya. Itu ada pendapat seperti itu, gimana itu? Selama dia tidak menunjuk hewan kurban, hewan yang mau dikorbankan, maka tetap sunasinya tidak sampai wajib. Jadi disebut beli Mau, kambing untuk sunnah kurban. ya, dia mau menyebut sunnah kurban, tidak menyebut sunnah kurban, asalkan tidak sampai nunjuk hewannya, nggak sampai wajib. Tapi ya kalau pengen hati-hati ya, misalkan dengan cara tadi juga diperbolehkan. Saya beli kambing untuk sunnah kurban, silahkan saja. Tapi nggak usah sambil nunjuk. Mana kurbannya? Ya udah bawa aja. Misalkan ditanya, itu bawa kambing ngapain? Ya bawa. Emang saya nggak boleh bawa kambing? Itu aja udah. Kalau sampai kita ngomong, ini kambing ini nanti mau saya jadikan hewan kurban. Nah itu jatuhnya malah ta'yin. Karena sudah nunjuk hewan yang mau dijadikan sebagai kurban, gitu ya. Maka kalau ditanya mau kurban nggak, mau mana, pokoknya nanti ada. Padahal dia sedang bawa, pokoknya nanti ada. Itu malah nggak nunjuk. Hindari nunjuk hewan yang mau dijadikan sebagai kurban. Kalau dia punya hewan banyak, nggak usah ditentukan hewan yang mana. Pokoknya nanti ada aja yang mau dijadikan sebagai kurban. Makanya ketika ada orang nitip ke panitia, itu justru malah menghindari dari penunjukan hewannya. Karena kitanya nggak nunjuk hewannya, kita hanya niat untuk berkorban. Nah tapi kalau repotnya kalau semuanya panitia yang beli, ya kasihan juga panitia. Wong kitanya nggak gaji panitia. Kecuali kalau kita ini nunjuk panitia, tolong berikan saya kambing. Panitianya mau asalkan digaji, kita gaji ngasih upah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita nggak ngasih upah kepada panitia apa-apa, cuma bilang terima kasih, maksa juga panitia untuk memberikan hewan kurban kita, ya enggak. Kita terbantu oleh panitia yang sudah berusaha untuk memfasilitasi penyembelihan, syukur-syukur difasilitasi pembelian sapi secara kolektif, itu sudah terbantu banget. Maka kita nggak usah maksa-maksa untuk ikut memaksa membelikan kambing juga, nggak usah. Kalau memang panitia tidak siap untuk membelikan kambing, ya itu memang tugas kita, karena panitia itu tidak berkewajiban untuk menyediakan. Panitia hanya membantu apa yang mampu, gitu ya. Mampunya bantu nyembelih, ya nyembelih. Mampunya cuma bantu distribusi. Tapi syukur-syukur di sini panitianya nyembelih mampu, bantu distribusi mampu, bantu nyacah mampu, bantu membelikan daging kurban juga, hewan kurban juga mampu. Bantu apa lagi? Bantu apa-apalah mampu gitu. Ya ini kita patut berterima kasih. Kalaupun kita nanti nggak bisa berkorban, ya kontribusi kita itu bantu para panitia. Tapi kadang-kadang orang kalau nggak masuk ke panitiaan, bantu ikut-ikut nyacah, padahal dia nggak masuk ke panitiaan, malah kadang-kadang ini jadi masalah gitu ya. Orang nggak masuk ke panitiaan ikut bantu, kadang-kadang malah jadi masalah. Ini problem juga. Ya maka pastikan yang tergabung panitia jangan cuma tampil nama saja, tapi tampil
kontribusi juga. Karena kadang-kadang orang seneng jadi panitia, namanya terpampang di kepanitiaan kurban gitu. Tapi giliran eksekusi hari hanya orangnya nggak ada, baunya pun nggak kecium, kemana baunya gitu ya. Nah ini ya perlu diperhatikan. Kalau kita sudah tergabung, ingin berkontribusi, minta gabung ke panitia. Kalau sudah tergabung, ya jalankan apa yang bisa kita jalankan di kepanitiaan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma sedikit saja. Jadi gini Pak, kalau kan kita nggak boleh duduk pada saat misalnya orang itu mau beli, kan di situ banyak tuh Pak. Misalnya kambing itu ada berapa? Nah dari orang itu udah niat mau beli kambing itu untuk kurban misalnya. Ya. Nah, dari penjual ini juga menawarkan gitu, ya. Kambing yang mana? Nah itu kan dia mau Nunjuk. ini. Ya. Gimana? Oke. Tadi kaidahnya selama hanya diniatkan, penunjukannya itu tidak menjadi wajib. Maka ketika dia nunjuk kan cuma kambing yang itu, tapi dia nggak ngomong kambing itu mau saya jadikan sebagai kurban, nggak ngomong gitu kan. Ke penjual hanya ngomong saya mau beli kambing itu, memang nunjuk, tapi nunjuknya bukan disampaikan untuk kurban, diikrarkan untuk kurban. Kambing itu memang untuk diperjual. Iya, kambingnya disediakan, enggak harus. Kambing yang dijual hari ini dijual itu. Enggak semuanya yang membeli itu pekurban. Yang membeli bisa saja bukan pekurban. Memang kalau kita memahaminya, ya kambing yang dijual di hari-hari sekarang ini sampai nanti Idul Adha itu memang karena momentumnya kurban. Tapi kalaupun penjual hanya mengkhususkan ini kambing untuk kurban, yang nggak kurban nggak boleh beli kambing saya, ya itu kan niatnya penjual. Pembeli nggak meniatkan itu. Maka ketika saya mau beli kambing itu yang tanduknya keren, warnanya putih, bulunya banyak, domba maksudnya, kayak Nabi kan menyembelih domba kulitnya putih, tubuhnya gemuk. Nah itu Nabi yang disembelih. Maka kalau mau korban kambing seperti itu silahkan saja. Tapi kalau masalahnya ada jenis kambing yang tidak punya ini sumut, apa sumut? Tanduk. Apa namanya? Kambing apa? Begol, kambing dugul. Nah, tahu Pak, kambing dugul. Kambing yang dari awal memang dia nggak punya tanduk. Atau ada kambing yang ketika mau disembelih kambing tanduknya patah. Pertanyaannya, tanduk yang patah sebelum disembelih sah atau tidak dijadikan sebagai hewan kurban? Jawabannya tar dulu. Kambing yang tidak punya tanduk dari lahirnya memang nggak punya tanduk, itu namanya kambing dugul. Sah atau tidak? Di zaman Nabi pun ada kambing-kambing seperti ini. Sebagai kurban sah atau tidak? Sah. Nah sekarang kalau dia punya tanduk tapi tanduknya patah pas mau disembelih, sah atau tidak? Tidak sah. Ada kambing punya 4 kaki, ya memang kambing punya 4. Pas mau disembelih kakinya patah, sah atau tidak disembelih? Tidak sah. Tidak sah. Kambing punya 2 mata, mau disembelih matanya copot semua, sah atau tidak? Tidak sah. Kambing punya 2 tanduk, pas mau disembelih salah satu tanduknya patah atau dua-duanya patah, sah atau tidak? Sah. Selama yang patah itu tanduk maka sah. Tapi kalau yang patah kaki, bagian tubuh atau ya yang terputus begitu, nah itu nggak sah. Tapi kalau cuma tanduk doang, karena tanduk ini nggak ada kaitannya dengan daging. Nah yang ada kaitannya dengan daging itu kalau sampai hilang nggak sah, sampai patah nggak sah. Tapi kalau cuma tanduk yang patah itu sah-sah saja. Ketika mau disembelih rambutnya rontok semua, nggak bermasalah. Tapi karena rambut itu tidak ada kaitannya dengan daging, gitu ya. Poinnya selama yang tidak ada kaitannya dengan daging maka tidak ada masalah
ketika hilang atau patah. Tapi yang ada kaitannya dengan daging itu kalau sampai hilang atau patah tidak diperbolehkan, ya. Itu ya. Jadi intinya kalau kita beli itu sangat mungkin tidak sampai mentakyin. Memang menunjuk tapi jangan sampai ada diikrarkan saya beli kambing itu untuk kurban. Cukup saya beli kambing itu saja. Itu aja udah. Saya mau beli kambing itu gitu. Kalau sampai ditanya untuk apa? Kepo. Itu aja. Saya yang beli ngapain nanya-nanya banyak-banyak gitu ya. Ya. Baik, sudah ya. Satu lagi. Tadi ada hadis kalau nggak salah nanti korban 2 kambing, 1 untuk dia, 1 untuk Umatnya. Ya. Nah kalau misalnya kita korban 1 aja, misalnya 1 patungan atau kambing, kita niatkan untuk saya dan keluarga. Apakah keluarga itu semua dapat pahala? Oke. Kalau pertanyaannya apakah semua keluarga itu dapat pahala? Jawabannya dapat. Karena maksudnya meniatkan ini kambing untuk saya dan keluarga saya itu sharing pahala. Jadi ketika saya menyembelih 1 ekor kambing itu atas namanya tetap saya. Tetapi saya niatkan pahala kambing, korban kambing ini untuk saya, untuk istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, untuk DKM, untuk jamaah masjid, sah. Tapi aturannya 1 kambing hanya untuk atas nama 1 orang, pahalanya bisa untuk siapapun yang diniatkan oleh pekurban. Maka nanti kalau berkurban, ya jangan sampai lupa untuk meniatkan pahalanya siapa saja yang bisa menerima pahala kurban ini, begitu. Loh kok bisa? Karena semua ulama sepakat bahwa 1 sapi atau 1 unta untuk 7 orang, 1 kambing atas namanya hanya maksimal 1 orang, itu sudah disepakati para ulama. Disepakati para ulama. Mana sih? Oh ini. Hadisnya ada 1 unta untuk 7 orang. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Nggak masuk akal. Kalau 1 kambing, 1 sapi atau 1 unta maksimal 7 orang, 1 kambing malah bisa ribuan orang, jutaan orang atas namanya, itu nggak masuk akal, berarti melanggar aturan hadis ini. Maka maksudnya ketika Nabi menyembelih untuk umatnya yang belum berkorban, itu pahalanya untuk orang-orang umatnya yang belum berkorban, pahalanya. Tapi atas namanya tetap 1 orang, entah Nabi entah siapa, pokoknya 1 kambing atas nama 1 orang, pahalanya di-share kepada siapapun yang diniatkan oleh pekurban, gitu ya. Nah ini kesepakatan para ulama, ajma'u ala anna syata la yajuzul ishtiraku fiha, bahwa para ulama salaf semuanya sepakat, ijma', bahwa kambing tidak boleh untuk lebih dari 1 orang atas namanya. Pahalanya boleh kepada siapapun yang diniatkan oleh pekurban. Makanya panitia itu bikin ini, kalau untuk mengakomodir para pekurban, mana ya, bikin tabel yang pernah kita bahas juga. Nah itu, ini nanti hewannya mau dikirim pahalanya kepada siapa. Tujuannya bukan yang mengirimkan pahala itu panitia, enggak. Panitia hanya mengingatkan kepada para pekorban bahwa ketika Anda berkorban, Anda punya kesempatan untuk sharing pahala kepada orang-orang lain. Nah, panitia mengingatkan, mau nggak dikirim pahala kepada siapa? Pada orang tua, mau nggak? Mau. Nah, dituliskan. Itu tujuannya untuk mengingatkan. Nah, sharing pahala itu penting. Maka nanti kalau berkorban, jangan dilupakan untuk sharing pahala. Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.